warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang lembar kerja evaluasi wisata Tambak Oso. Pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada Ridho Febrianto dengan NPM 010. Kemudian ada Deva Ramadhani dengan NPM 035. Yang ketiga ada Nadifa dengan NPM 058. Dan yang keempat ada Gendo Ayu dengan NPM 104. Oke. Yang pertama yaitu evaluasi komponen visi. Pertanyaan untuk menilai apakah visi tempat telah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan literatur. Oke. Tambak Oso dapat menjadi kawasan wisata sungai yang hidup dan berkembang dari tradisi, menjaga budaya dan kearifan lokal nelayan, serta menghadirkan pengalaman kuliner khas bersama susur sungai yang selaras dengan alam dan kehidupan masyarakat Tambak Oso. Yang pertama, yaitu apakah visi tempat telah dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Jelaskan. Ya, visi tempat telah dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilandaskan pada penggunaan kata-kata yang bersifat umum tanpa menggunakan istilah-istilah khusus sehingga visi yang disajikan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan. Yang kedua, apakah visi mencerminkan heritage, budaya, nilai-nilai lokal, dan filosofi tempat? Jelaskan. Ya, visi telah mampu mencerminkan heritage budaya, nilai-nilai lokal, dan filosofi tempat. Visi berfokus pada 3 aspek, yaitu aspek tradisi, berupa warisan lokal wilayah pesisir sungai, selanjutnya aspek budaya dan kearifan lokal, dan aspek keselarasan dengan alam dan dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, apakah visi mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder? Ya, visi telah mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder. Visi yang diusung mengutamakan keberlangsungan tradisi yang merupakan kebutuhan bagi warga, mampu membuka peluang ekonomi kuliner yang bermanfaat, menawarkan pengalaman alam bagi turis, dan mendukung program pengembangan wilayah bagi pemerintah. Yang keempat, apakah visi membuat komponen masa depan, tujuan jangka panjang, dan nilai-nilai sebagian disarankan oleh De Carnetoni? Jawabannya itu iya. Visi telah memuat masa depan, tujuan jangka panjang, dan nilai-nilai. Masa depan visi adalah menciptakan kawasan wisata, sungai yang berkembang. Tujuan jangka panjang visi adalah menjaga budaya dan tetap menghadirkan pengalaman wisata yang selaras dengan alam dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai visi adalah segala hal yang mencakup tradisi dan kearifan lokal nelayan. Yang kelima, apakah visi mempertimbangkan 6 aspek ekonomi, layanan, transportasi, retail, perdagangan, dan pariwisata? Jawabannya itu ya. Visi telah mempertimbangkan 6 aspek tersebut. Ekonomi dipertimbangkan melalui wisata sungai, layanan dipertimbangkan dengan menyertakan tradisi, transportasi dipertimbangkan melalui perahu susur sungai. Retail dan perdagangan dipertimbangkan melalui kuliner khas dan produk lokal Tambak Oso. Pariwisata dipertimbangkan melalui pengembangan berkelanjutan. Yang keenam, apakah visi konsisten dengan realitas kondisi tempat dan tidak menimbulkan kesenjangan persepsi? Jawabannya itu ya. Visi telah konsisten dengan kondisi di Tambak Oso. Visi telah sesuai dengan aktivitas masyarakat yang identik dengan perahu, sungai, nelayan, hingga tradisi pesisir sungai yang masih dilestarikan. Visi tidak menimbulkan kesenjangan persepsi karena visi telah sesuai dengan identitas lokal. Oke. Baik, di sini saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan poin kedua, yaitu evaluasi komponen brand. Pertanyaan untuk menilai identitas inti, kejelasan, dan daya ingat brand. Yang pertama, apakah brand memiliki identitas yang unik dan mudah diingat? Jawabannya ya, brand memiliki identitas yang unik dan mudah diingat.
Brand Tambak Oso memiliki keunikan pada konsep yang menggabungkan unsur sungai dengan kuliner di warung apung. Keunikan juga terletak pada logo yang terdiri dari bentuk perahu berwarna hijau tua sebagai simbol perjalanan nelayan. Bentuk sinar matahari berwarna oranye sebagai simbol suasana senja dan bentuk aliran sungai berwarna biru sebagai penanda kawasan. Kombinasi warna ini yang kontras dengan bentuk yang sederhana membuat logo sebagai brand menjadi lebih mudah diingat. Yang kedua, apakah brand, logo, slogan, dan visual itu selaras dengan nilai tujuan dalam visi? Jawabannya ya, brand telah selaras dengan nilai dan tujuan dalam visi. Logo berbentuk perahu, matahari, dan aliran air sungai menggambarkan kehidupan nelayan dan identitas pesisir sungai yang ingin dikembangkan. Slogan Jelajah Sungai turut mendukung tujuan visi dalam menghadirkan pengalaman wisata yang selaras dengan alam. Visual berwarna hijau, oranye, dan biru juga mencerminkan alam di kawasan sungai, memancarkan ketenangan dan memiliki kesinambungan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat Tambak Oso yang familiar dengan warna-warna tiap hari. Poin ketiga, apakah brand menciptakan diferensiasi yang jelas di tempat pesaing? Jawabannya ya. Brand Tambak Oso memiliki diferensiasi yang jelas dibanding dengan tempat-tempat pesaing. Brand Tambak Oso menonjolkan identitas sungai, perahu hias khas Tambak Oso, dan tradisi nelayan yang jarang dimiliki oleh tempat pesaing. Slogan Jelajah Sungai menekankan bahwa fokus utama tempat wisata Tambak Oso terletak pada pesona susur sungai pesisir. Tempat pesaing sebagai besar lebih berfokus pada atau pantai atau hanya menjual hasil tangkapan laut, sedangkan Tambak Oso juga menyediakan kuliner lokal khas Tambak Oso yang turut dipadukan dengan aktivitas susur sungai. Yang keempat, apakah brand mencerminkan essence, personality, emotional reward, benefit, dan attributes? Jawabannya ya. Brand Tambak Oso telah mencerminkan essence. Brand Tambak Oso menunjukkan kepribadian atau personality hangat, alami, dan tradisional yang tercermin dalam logo. Emotional reward yang dimunculkan dari rasa tenang ketika dekat dengan alam ketika melakukan susur sungai. Benefit yang diberikan berupa pengalaman wisata susur sungai yang berdampingan langsung dengan budaya lokal dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tambak Oso. Atribut brand tertuang dalam logo, slogan, maskot, merchandise, hingga desain tata kawasan seperti desain hias, desain perahu hias, hingga gapura yang kesemuanya saling berhubungan satu sama lain untuk menggambarkan karakter tempat yang alami, hangat, dan berkaitan dengan budaya pesisir sungai. Yang kelima, apakah elemen brand mampu menumbuhkan hubungan emosional antara tempat dan audiens? Jawabannya ya. Elemen brand mampu menumbuhkan hubungan emosional antara tempat dengan audiens. Elemen brand seperti logo perahu hijau, sinar matahari, aliran air sungai, serta slogan jelajah sungai mampu menciptakan hubungan emosional karena elemen-elemen tersebut menggambarkan kondisi sebenarnya di Tambak Oso. Elemen tersebut dapat memicu rasa kehangatan dan ketertarikan dalam mendalami kehidupan pesisir sungai Tambak Oso. Dan yang keenam, apakah stakeholder internal seperti warga dan bisnis dapat mengenali brand dan memahami pesan yang ingin disampaikan? Jawabannya ya. Stakeholder internal mampu mengenali brand dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Dasarnya terletak pada elemen-elemen visual brand Tambak Oso yang sederhana dan mudah dikenali seperti bentuk perahu, matahari, dan aliran sungai yang familiar dengan para stakeholder internal, sehingga warga dan pelaku bisnis mampu memahami bahwa brand ini menonjolkan wisata sungai dengan pesan utama berupa promosi identitas lokal, kehidupan nelayan, dan pengalaman susur sungai, serta kuliner khas.
Berikutnya, saya Gendo Ayu akan menjelaskan poin ketiga, yaitu evaluasi komponen brand elements, visual, fungsional, simbolik, dan experiential. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan daftar komponen dalam framework. Poin A merupakan visual triggers. Yang pertama, apakah logo mudah dikenali dan memiliki makna yang relevan dengan tempat? Jawabannya adalah iya. Logo yang terdiri dari bentuk perahu yang berwarna hijau tua, matahari oranye, dan juga aliran air sungai biru sangat mudah dikenali karena bentuknya yang sederhana dan jelas. Perahu mewakili makna transportasi nelayan, matahari mewakili makna senja, dan aliran air sungai mewakili wisata susur sungai. Yang kedua, apakah slogan mencerminkan karakter dan aspirasi tempat? Jawabannya adalah iya. Slogan Jelajah Sungai mencerminkan karakter Tambak Oso sebagai kawasan wisata dengan unsur utama berupa sungai dan perahu. Slogan ini juga selaras dengan aspirasi tempat untuk mewujudkan wisata yang dekat dengan alam. Yang ketiga, apakah simbol, nama, dan tampilan visual konsisten secara identitas? Jawabannya adalah iya, karena simbol perahu, matahari, dan aliran sungai, serta nama Tambak Oso dilengkapi dengan slogan Jelajah Sungai, dan juga tampilan visual bernuansa hijau, oranye, dan biru dapat dikatakan sudah konsisten, karena sama-sama menggambarkan sungai dan juga kehidupan nelayan. Kemudian untuk poin B merupakan functional attributes. Yang pertama, apakah persepsi terhadap infrastruktur transportasi, fasilitas publik, dan kebersihan mendukung citra brand? Jawabannya tentunya iya. Infrastruktur transportasi menuju Tambak Oso yang cukup mudah diakses, fasilitas publik dasar seperti musola yang sudah ada, serta kondisi kebersihan kawasan sungai yang terus dijaga oleh masyarakat sangat mendukung citra brand sebagai kawasan wisata sungai yang layak untuk dikunjungi. Kedua, apakah layanan sosial, ruang publik, pusat seni budaya, dan atmosfer tempat sesuai dengan pesan brand? Jawabannya iya. Kegiatan gotong royong menunjukkan keselarasan antara kehidupan warga dan juga identitas lokal yang diangkat dalam brand. Lalu area publik sederhana seperti tempat duduk di tepian sungai menciptakan ruang yang mendukung untuk adanya interaksi sosial. Aktivitas budaya seperti tradisi nelayan dalam mengolah hasil tangkapan turut memperkuat posisi Tambak Oso sebagai kawasan wisata sungai yang berbasis budaya. Semua elemen tersebut menciptakan atmosfer yang hangat, alami, dan juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan sungai yang selaras dengan pesan brand yang menonjolkan harmoni antara budaya lokal dan juga alam. Yang ketiga, apakah lingkungan binaan dan arsitektur mencerminkan positioning tempat? Jawabannya adalah iya. Lingkungan sungai, perahu nelayan, dan juga jembatan mencerminkan positioning sebagai kawasan wisata sungai yang berdasar pada tradisi lokal. Lingkungan binaan dan arsitektur Tambak Oso menunjukkan identitas pesisir sungai alami yang mendukung citra wisata alam. Poin C merupakan symbolic attributes. Yang pertama, apakah tempat memiliki simbolisme yang kuat seperti souvenir, narasi budaya, atau identitas khas? Jawabannya adalah iya. Simbol-simbol tersebut terdapat pada warisan tradisi nelayan, kuliner lokal seperti kerupuk kepiting, hingga pemanfaatan cangkang keong macan sebagai dekorasi. Hal-hal tersebut menjadi identitas khas yang dapat diangkat sebagai simbol budaya dan juga daya tarik wisata Tambak Oso. Yang kedua, apakah brand mampu memunculkan asosiasi simbolik yang positif? Jawabannya adalah iya. Brand Tambak Oso mampu mewujudkan asosiasi simbolik positif karena elemen visual yang terletak dalam logo berupa perahu, matahari, dan juga aliran sungai dapat digunakan sebagai representasi harapan, perjalanan, dan kehidupan pesisir sungai. Warna hijau, oranye, dan biru juga memberikan kesan positif berupa kesan alami yang hangat sehingga mampu membangun persepsi tempat yang ramah dan selaras dengan alam. Untuk poin D merupakan experiential attributes. Yang pertama, bagaimana pengalaman emosional warga atau visitor, apakah nyaman, aman, bangga, atau
inspirasi. Jadi warga dan visitor umumnya merasakan pengalaman emosional yang positif, suasana sungai yang menenangkan, warga-warga yang ramah, serta alam yang sangat indah membuat pengunjung merasa nyaman dan juga aman. Warga juga cenderung menunjukkan rasa bangga karena identitas lokal mereka dapat diangkat menjadi bagian utama dari brand kawasan. Pengunjung yang berinteraksi langsung dengan budaya nelayan serta pengalaman jelajah sungai dapat memperoleh inspirasi mengenai kehidupan pesisir yang sederhana namun penuh nilai tradisi. Kombinasi tersebut menciptakan pengalaman emosional yang selaras dengan karakter brand Tambak Oso. Yang kedua, bagaimana persepsi terkait keamanan, kualitas hidup, suasana tempat, warna, aroma, dan juga interaksi sosial? Oke, jawabannya adalah persepsi terhadap keamanan dan kualitas hidup di Tambak Oso cenderung positif. Area sungai yang bersih, terawat, membuat pengunjung merasa aman selama berada di kawasan Tambak Oso. Suasana tempat juga ramai dan tentram dipadukan dengan keindahan alam yang natural, memberikan kesan alami dan juga menenangkan. Aroma khas sungai yang segar turut memperkuat karakter kawasan. Interaksi sosial antara warga dan juga pengunjung berlangsung secara ramah dan juga terbuka yang mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir, yaitu hangat dan bersahabat. Ketiga, apakah pengalaman nyata sesuai dengan janji brand? Jawabannya adalah iya. Tambak Oso menyajikan wisata sungai yang dekat dengan tradisi lokal, dan pengunjung benar-benar merasakan hal tersebut melalui pengalaman susur sungai, melihat aktivitas nelayan, dan menikmati kuliner khas di warung apung. Keseluruhan pengalaman memberikan gambaran bahwa brand mencerminkan realitas di lapangan, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi palsu atau kesenjangan persepsi. Keren banget. Baik, saya lanjutkan pada poin 4. Evaluasi persepsi masyarakat atau people's perceptions. 1. Apakah warga mengenali brand dan memahami makna yang ingin disampaikan? Jawabannya adalah ya. Warga mengenali brand dan memahami makna yang ingin disampaikan. Elemen visual, slogan, dan konsep utama brand sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga warga mudah memahami bahwa brand ini bertujuan memperkenalkan identitas sungai dan tradisi nelayan Tambak Oso. Yang kedua, apakah warga menerima brand dan merasa representatif dengan identitas tempat? Jawabannya adalah ya. Warga menerima brand karena brand tersebut dianggap mempresentasikan kehidupan dan budaya mereka. Identitas yang ditampilkan dalam brand tidak terlepas dari keseharian mereka, sehingga warga merasa terwakili secara positif. Ketiga, apakah brand meningkatkan kebanggaan warga atau civic pride? Jawabannya ya. Brand berkontribusi meningkatkan kebanggaan warga. Pengangkatan elemen lokal seperti perahu nelayan, tradisi pesisir sungai, dan kuliner khas membuat warga merasa dihargai dan bangga terhadap potensi daerahnya. Yang keempat, apakah terdapat kesenjangan antara brand resmi dan persepsi warga? Gap between desired and conceived identity? Jawabannya tidak. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara brand resmi dan persepsi warga. Elemen visual dan narasi brand konsisten dengan realitas dan aktivitas masyarakat, sehingga persepsi warga selaras dengan identitas yang ingin dibangun. 5. Apakah brand cocok bagi kelompok usia, gender, etnis, dan kategori pengguna tempat yang berbeda? Jawabannya ya. Brand Tambak Oso bersifat umum dan dapat diterima oleh berbagai kelompok usia, gender, maupun etnis. Wisata, sungai, kuliner lokal, dan kegiatan budaya adalah aktivitas umum yang dapat dinikmati oleh berbagai kategori pengguna. Keenam, apakah brand dapat diterima oleh orang yang belum pernah mengunjungi tempat? Jawabannya ya. Brand cukup mudah diterima oleh orang yang belum pernah berkunjung. Visual sederhana seperti perahu, matahari, dan sungai memberikan kesan awal yang jelas mengenai karakter tempat, sehingga membangun citra positif bagi pengunjung. 7. Apakah brand meningkatkan niat untuk berkunjung, tinggal, atau berinvestasi? Jawabannya ya. Brand berpotensi meningkatkan niat untuk berkunjung karena menawarkan pengalaman wisata susur sungai yang unik dan berbasis budaya.
konsistensi brand juga dapat membuka peluang bagi investasi usaha kuliner, wisata, atau UMKM lokal. Selanjutnya, yaitu poin 5, evaluasi konsistensi dan keberhasilan brand. Yang pertama, apakah terdapat konsistensi antara visi, brand, persepsi masyarakat? Jawabannya yaitu ya. Terdapat konsistensi yang kuat antara visi, brand, dan persepsi masyarakat. Visi menekankan budaya sungai dan tradisi nelayan, brand mengangkat simbol-simbol tersebut, dan masyarakat memakainya sebagai identitas mereka yang asli. Yang kedua, apakah masyarakat dapat mengenali dan menerima brand baru? Jawabannya ya. Masyarakat dapat mengenali dan menerima brand baru yaitu Tambaoso karena elemen visual dan narasinya tidak asing bagi mereka. Brand dibangun dari kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterima tanpa adanya penolakan. Untuk yang ketiga, tujuan strategis yang ditetapkan dan brand telah mampu mencapai bagian strategis antara lain mempromosikan identitas lokal, memperkuat potensi wisata sungai, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Masih diperlukan pengembangan fasilitas untuk mencapai tujuan jangka panjang secara optimal. Yang keempat, apakah brand mempengaruhi reputasi secara positif? Jawabannya ya. Brand memberikan dampak positif terhadap reputasi Tambaoso. Penekanan pada tradisi nelayan, kuliner lokal, dan wisata sungai menciptakan citra daerah yang unik dan menarik bagi wisatawan serta. Yang kelima, apakah brand membangun loyalitas, kunjungan ulang, rekomendasi, dukungan warga? Jawabannya ya, brand mampu membangun loyalitas melalui pengalaman wisata yang khas dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Pengunjung memiliki kecenderungan untuk kembali atau merekomendasikan tempat ini kepada orang lain. Sementara warga terus mendukung pengembangan kawasan. Poin keenam, evaluasi kesiapan implementasi. Pertanyaan sebelum brand diluncurkan. Yang pertama adalah apakah brand sudah diuji melalui survei atau konsultasi publik? Jawabannya ya. Brand telah melalui proses observasi lapangan dan diskusi informal dengan warga dan pelaku usaha. Namun survei formal atau konsultasi publik yang terstruktur masih diperlukan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memahami dan menerima brand secara penuh. Yang kedua, apakah potensi masalah seperti anti-branding atau miscommunication sudah diidentifikasi? Jawabannya adalah iya, beberapa potensi masalah telah diidentifikasi, seperti risiko perbedaan persepsi antara visi jangka panjang dan ekspektasi warga, serta kemungkinan salah tafsir terhadap konsep wisata sungai apabila komunikasi tidak dilakukan secara konsisten. Pengelolaan komunikasi perlu dipertahankan dan dilakukan dengan cara yang cermat. Yang ketiga, apakah strategi komunikasi sudah selaras dengan visi dan juga nilai tempat? Jawabannya adalah iya. Strategi komunikasi brand melalui visual, slogan, serta penekanan pada budaya, yaitu budaya nelayan, telah selaras dengan visi dan juga nilai-nilai lokal. Penguatan strategi komunikasi diperlukan agar pesan brand semakin konsisten dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.